Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Berjumpa lagi dengan kami Curhatan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan membahas sedikit kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Banyak kalangan menyebutnya sebagai ulama sekaligus Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sangat terkenal baik di zamannya bahkan sampai sekarang. Masyarakat di daerahnya memanggil dengan nama sebutan Al-Ajam. Dalam berbagai aktivitas keagamaan seperti manakipan selalu disebut-sebut nama beliau, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam bertawassul. Kedua orang tua Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah sufi yang zuhud. Karena itu, sejak usia remaja, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah banyak mempunyai karomah serta keistimewaan yang dimilikinya. Sejak ayah beliau meninggal dunia, yaitu ketika Syekh Abdul Qadir masih anak-anak, beliau diasuh dan dibesarkan oleh kakeknya dan ibundanya, dan kakek beliau yang bernama Sayyid Abdullah As-Sauma'i. Dan berkat bimbingan kakek dan ibundanya itulah Syekh Abdul Qadir memiliki jiwa tegas dan warok. Dan ada kisah yang menyebutkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah menginsafkan seorang kepala perampok yang kala itu mau merampas harta beliau. Namun, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jujur mengatakan apa adanya berkat pesan atau amanah dari ibundanya yang selalu berpesan kepada Syekh Abdul Qadir untuk mengatakan jujur dan tidak boleh berbohong. Dan kepala perampok tersebut akhirnya masuk Islam dan menjadi murid beliau. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menuntut ilmu dari ulama terkenal, terutama yang bermazhab Hambali. Dan setelah mendapat restu dari beberapa guru beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan ilmu agama serta mendirikan thariqah Qadiriyah yang berpusat di Baghdad. Dan thariqah ini berkembang luas termasuk sampai ke wilayah Indonesia. Dalam menyampaikan ceramah beliau, banyak non-muslim yang mengikuti pengajian yang diadakannya, dan akhirnya orang non-muslim itu masuk Islam. Hal itu tidak lepas dari karomah dan ceramah beliau yang menggugah sampai ke hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani termasuk tokoh masyhur yang tidak kompromi dengan penguasa yang zalim. Berkat keteguhannya ini membuat penguasa pada saat itu menjadi segan kepada beliau. Dan banyak beberapa kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tersebar di berbagai negara. Dan hingga kini, kekeramatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak pernah hilang. Nama beliau selalu harum di kalangan kaum muslimin. Dan makam beliau di Baghdad menjadi tempat ziarah yang banyak dikunjungi dari kalangan muslimin dari berbagai belahan dunia. Saudaraku seiman semua, itulah sedikit kisah perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
dan masih banyak lagi karomah serta kisah-kisah yang lain dari beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus channel kami Coretan Hikmah. Insya Allah akan ada kisah-kisah menarik yang lainnya yang akan kita pelajari bersama dan kita ambil hikmah dari kisah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.